Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Analisis Pemanfaatan Generatif AI sebagai Asisten dalam Penyusunan Test Case Pengujian Perangkat Lunak. Next. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 16 ini. Yang pertama ada Syifa Daryani, yang kedua ada Sipa Fauzia, ada Zafira Hairunisa, Putri Salwa, saya sendiri Clarissa Isabella, dan yang terakhir ada Kiptia Umarah. Next. Untuk di latar belakang ini, pada proyek kami itu ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi generatif AI, khususnya itu ChatGPT, dalam membantu proses penyusunan test case, dan juga membandingkan hasilnya dengan metode manual yang biasa dilakukan oleh software tester. Next. Oke, di sini terdapat 4 permasalahan. Yang pertama, penyusunan test case secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berpotensi menghambat minimasi perilisan fitur. Nah, yang kedua, karena keterbatasan sudut pandang manusia, tester dapat melewatkan beberapa skenario pengujian yang krusial, seperti kasus-kasus batas atau edge cases. Yang ketiga, kualitas dari test case yang disusun secara manual sangat subjektif karena masing tester. Yang keempat, dibutuhkan upaya atau effort yang lebih besar untuk membuat variasi skenario agar cakupan pengujian menjadi luas. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, di sini ada solusi yang dirumuskan. Yang pertama, pemanfaatan generatif AI untuk membantu mengotomatisasi penyusunan test case sejak tahap awal. Yang kedua, menggunakan AI untuk menghasilkan variasi skenario pengujian yang lebih luas dan komprehensif. Yang ketiga, untuk mempercepat proses pembuatan test case. Yang keempat, mengombinasikan hasil generatif dari AI dengan validasi tetap dari tester manusia guna memastikan kualitas pengujian tetap terjaga dengan akurat. Nah, next. Tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis pemanfaatan generatif AI dalam proses penulisan skenario uji guna memetakan cara kerja terbaiknya untuk diimplementasikan. Untuk membandingkan efektivitas antara test case manual dan test case hasil generatif AI secara objektif, baik dari segi efisiensi waktu maupun kedalaman skenarionya. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas nyata dari generatif AI ketika diposisikan sebagai asisten pintar yang membantu mempercepat beban kerja tester. Oke, next. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang digunakan. Nah, yang pertama adalah software testing, yaitu proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai kebutuhan dan dapat meminimalkan kesalahan atau bug. Selanjutnya adalah test case, yaitu kumpulan langkah pengujian yang digunakan untuk memverifikasi apakah suatu fungsi pada sistem bekerja sesuai harapan. Kemudian, terdapat generatif AI, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan berbagai bentuk konten, seperti teks maupun kode, berdasarkan perintah dari pengguna. Nah, dalam penelitian ini, generatif AI yang digunakan adalah ChatGPT sebagai alat bantu dalam menyusun test case. Next. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah melakukan studi literatur mengenai software testing, test case, dan generatif AI. Tahap kedua yaitu menentukan objek penelitian yang akan digunakan sebagai studi kasus. Nah, tahap berikutnya adalah menyusun test case secara manual sesuai kebutuhan sistem. Kemudian, dilakukan penyusunan test case menggunakan ChatGPT dengan prompt yang telah disiapkan. Nah, setelah kedua hasil diperoleh, dilakukan perbandingan berdasarkan beberapa aspek, seperti kelengkapan, waktu pengerjaan, konsistensi, dan kemudahan pengguna. Terakhir yaitu hasil tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Next. Oke, selanjutnya ini ada hasil pengujian manual. Nah, di sini kami menggunakan tools Excel. Pada tahap pertama, kami menyusun test case secara manual. Proses ini dilakukan seperti yang biasa dilakukan oleh software tester, yaitu dengan memahami kebutuhan sistem terlebih dahulu,
kemudian menentukan skenario pengujian, langkah pengujian, data yang digunakan, hasil yang diharapkan, dan status pengujian. Nah, hasil penyusunan manual ini cukup lengkap, namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena setiap test case harus dibuat satu persatu secara teliti. Nah, selain itu juga kualitas hasil juga sangat bergantung pada pengalaman penyusunnya. Nah, di sini kita memakai fitur login dan juga add card aja. Nah, di sini skenario pengujiannya itu login dengan akun valid dengan langkah pengujian. Yang pertama itu ada buka source demo, input username standard error, input password yaitu passwordnya secret sauce, lalu klik login. Nah, hasil yang diharapkan yaitu berhasil masuk ke halaman produk. Nah, jika password salah, maka muncul pesan error login. Nah, untuk add to cart yaitu skema pengujiannya menambahkan produk ke keranjang. Yang pertama itu melihat barang, klik add to cart pada search demo, dan hasil yang diharapkan yaitu bed cart berubah menjadi 1. Selanjutnya itu ada ini selanjutnya hasil pengujian menggunakan AI. Kami menggunakan ChatGPT untuk membantu penyusun test case. Kami memberikan prompt yang berisi kebutuhan sistem, kemudian ChatGPT menghasilkan daftar test case secara otomatis. Dibandingkan dengan metode manual, AI mampu menghasilkan test case dalam waktu yang cukup cepat. Nah, selain itu juga, AI juga dapat memberikan berbagai variasi skenario pengujian. Namun, beberapa hasil masih perlu ditinjau kembali karena terdapat test case yang kurang sesuai dengan kebutuhan sistem atau masih memerlukan penyesuaian dari software tester. Di sini kita juga memakai fitur login dan juga add card. Nah, selanjutnya itu ada hasil pengujian Selenium. Selain menggunakan AI, kami juga mencoba melakukan pengujian menggunakan Selenium. Selenium digunakan untuk membantu proses otomatisasi pengujian pada aplikasi. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa Selenium dapat menjalankan skenario pengujian secara otomatis, sehingga proses testing menjadi lebih cepat dibandingkan pengujian manual. Namun, Selenium tetap memerlukan test case yang telah disusun sebelumnya, sehingga keberadaan AI masih dapat membantu dalam tahap penyusunan test case ini. Nah, aplikasi yang kita gunakan itu Source Demo. Fitur yang diuji yaitu login untuk memverifikasi proses autentikasi pengguna dan juga add to cart untuk memverifikasi proses penambahan produk ke keranjang. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, di sini ada perbandingan yang dimana perbandingannya itu ada manual dan AI. Yang pertama itu ada aspek jumlah test case, yang manual itu ada 3 dan AI itu ada 27. Selanjutnya ada waktu penyusunan, yang manual itu kurang lebih 15 menit, yang AI kurang lebih 2 menit. Variasi skenario, yang manual itu sedikit dan yang AI itu banyak. Sekarang add case, yang manual itu terbatas, AI itu lengkap. Dan yang terakhir ada coverage pengujian, yang manual itu rendah dan yang AI itu tinggi. Nah, hasil menunjukkan bahwa generatif AI menghasilkan test case yang lebih banyak, lebih cepat, dan memiliki cakupan pengujian yang lebih luas dibandingkan metode manual. Next. Oke, selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Di mana analisis ini yang pertama ada generatif AI ini mempercepat proses penyusunan test case. Yang kedua itu AI menghasilkan variasi skenario, pengujian yang lebih lengkap, dan AI juga mampu mengidentifikasi negatif testing dan engage case yang tidak terdapat pada test case manual. Yang terakhir itu penggunaan AI meningkatkan coverage manual pada fitur login dan add to cart. Dan untuk kesimpulannya yaitu jumlah test case meningkat dari 3 menjadi 27 test case, dan AI juga dan dengan AI efektif digunakan sebagai asisten QA engineer dalam penyusunan test case. Yang terakhir itu hasil AI tetap memerlukan validasi oleh tester sebelum digunakan pada proses pengujian. Dan dengan demikian, kombinasi antara kemampuan manusia dan teknologi AI menjadi pendekatan yang paling efektif dalam proses penyusunan test case pengujian perangkat lunak. Oke, next. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.